guys, welcome back. It's me Angelika. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Di video hari ini aku bakalan lanjut jawabin pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di Instagram ataupun di direct message. So without any further ado, langsung aja kita mulai ke videonya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, waktu kakak kuliah di sana, apa perasaan pertama kakak? Cara kakak adaptasi gimana, Kak? Nah, jadi aku jawab dulu ya. Jadi waktu awal aku datang ke China itu, ya pastinya rindu rumah banget, itu udah wajar banget. Bahkan kayak rindu masakan mama karena nggak terbiasa dengan makanan-makanan China pada awalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, udah punya temen di sana juga kan. Jadi sebelum aku datang itu aku udah chat sama yang namanya Valentine, dia yang help aku. Kemudian di sana juga ketemu sama Bawa Steven, Koko Handika, sama Cece Ana. Terus kita akhirnya berlima di NCUT. Kemudian ya sering diajak keluar sama mereka gitu, kayak hari ini ada kelas nggak? Kalau nggak ada yuk kita ke shopping, ke Carrefour gitu, ke Walmart namanya sih. Terus jadi terbiasa dan akhirnya pelan-pelan nggak terlalu rindu rumah. Rindu sih pasti ada, cuman kayak nggak gitu kayak awal dulu gitu, terlalu rindu banget. Dulu waktu datang kan kayak sedih gitu, kayak kosong, walaupun ada temen tapi kayak kita udah home feeling lah. Namanya udah 17 tahun di rumah, terus tiba-tiba jauh dari orang tua, itu pasti ada rasa gimana gitu, rasa yang tidak enak di hati. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kalian punya teman dan kalian juga mau bersosialisasi, itu pasti nanti lama-kelamaan juga bakalan hilang gitu loh guys. Nah, kalau untuk adaptasi sendiri, yang pastinya kamu harus sering bersosialisasi, baik itu teman China ataupun teman kamu yang ada di Indonesia. Yang penting kamu sering ngomong, curahan hati, curhat gitu kan. Terus ya udah sih, paling bersosialisasi, terus pelan-pelan nanti itu bisa beradaptasi. Kalau kamu nggak ngomong, terus kamu kayak di kamar aja nggak ngomong sama siapa-siapa, kan gimana mau bisa adaptasi gitu ya kan. So kalian harus ingat, yang paling penting itu bersosialisasi supaya kalian itu bisa terbiasa dan bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kamu. Pertanyaan yang berikutnya, Kak, saya seorang mahasiswa SMA, sekarang mau ngambil S1 di China. Saya bisa melihat dan membaca karakter Mandarin, tapi saya nggak bisa nulis. Kira-kira ada tips gak ya? Kalau dari aku sih, kalau misal kamu udah bisa membaca dan mengetahui ketika kamu melihat itu huruf apa, itu sebenarnya udah ada satu langkah yang cukup baik. Nah, kalau untuk menulis sendiri sebenarnya ini harus dilatih guys. Kembali lagi seperti di awal, aku udah pernah bilang di video yang lalu bahwasanya semuanya itu bisa kalau kamu latihan. Jadi kalau misalnya kamu emang pengen nulis banget, kamu harus belajar dari sekarang. 1 hari 5 kosakata. Nah, kalau untuk 1 bulan 30 hari kali 5 berarti kamu udah bisa menulis 150 kosakata. Dan jangan lupa kamu harus latihan setiap hari ya. Soalnya kalau nggak latihan setiap hari, nanti kamu lupa kosakata yang udah kamu pelajari. Dan sebenarnya kalian juga bisa gunakan tips ini nih. Jadi pas kalian ngomong sama orang, kalian ngomong kayak ni hao, terus kalian di otak kayak udah kepikiran tulisannya itu seperti apa. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bisa cek dictionary. Terus nanti kalian latihan. Intinya latihan adalah hal yang paling penting dalam sebuah proses belajar. Seiring kamu latihan terus, maka kamu akan bisa mengingat huruf itu. Pertanyaan yang berikutnya, apa sih sisi positif dan negatif kuliah di China? Sebenarnya menurut aku sisi positif dan negatif itu lebih banyak positifnya sih. Kalau misalnya positifnya, kita pasti belajar bahasa baru, dimana kita punya kelebihan dibandingkan orang lain. Misalnya kita bisa bahasa Mandarin tapi orang lain nggak bisa. Yang kedua, kita bisa belajar untuk punya pola pikir yang berbeda. Artinya pola pikir yang lebih terbuka dibandingkan orang yang tidak sekolah di luar negeri. Yang ketiga, kita bisa belajar budaya, kemudian seni dari negara yang kita pelajari. Misalnya kayak di China kita bisa belajar kaligrafi, kemudian kita juga bisa belajar seni memahat dan lain sebagainya. Untuk sisi positifnya masih banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Yang pastinya kalian bisa cek tuh di Google, misalnya sisi pro dan kontra kalau misalnya kalian kuliah di China. Kalau untuk negatifnya sendiri sebenarnya aku belum terlalu merasakan, paling kayak homesick aja, terus makanannya nggak terlalu terbiasa. Tapi kalau kalian udah 2-3 tahun di sini, pasti nanti kalian juga lama-lama terbiasa. Selanjutnya mungkin kalian harus lebih mandiri untuk masak sendiri, time management sendiri. Ya pokoknya jauh dari orang tua itu pasti nggak enak, dan itu yang menurut aku adalah ya bukan dibilang sisi negatif juga sih, lebih melatih untuk menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih bertanggung jawab serta mandiri. Pertanyaan yang berikutnya, Kak, jurusan favorit di China apa sih? Nah, sesuai yang aku searching ya, top 3 itu ada kedokteran, teknik, dan juga sastra.
Kalau misalnya untuk kedokteran sendiri, kalian bisa cek aja di Google universitas mana yang bagus. Terus kalau untuk teknik sendiri, cari yang biasanya universitasnya yang ada teknologi gitu kan. Kemudian untuk sastra sendiri, sebenarnya semua sekolah juga menyediakan belajar sastra gitu, kayak misalnya 6 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi kalian bisa lihat, ada yang short term, ada yang long term. Jadi kalian bisa langsung diskusikan atau kalian bisa langsung email ke universitas yang ingin kalian tuju. Dan aku juga merasakan bahwa kayak banyak banget orang Indonesia yang kuliah ke China, kalau mereka mau ngambil jurusan juga ngambil jurusan bisnis ataupun yang berhubungan dengan bisnis kayak International Economics and Trade, Business Management gitu-gitu. Soalnya kalian juga tahu kan kalau misalnya China itu bisnisnya berkembang pesat banget dan juga bener-bener kayak developingnya bagus gitu, trennya asik naik. Dan kalian juga tahu misalnya made in China itu udah ada di seluruh dunia dan tidak ada satu negara pun yang bisa hidup tanpa barang-barang buatan China, yang artinya kalian juga tahu kan. So ya, China punya bisnis, China punya trading, itu benar-benar bagus banget. Tapi bukan berarti jurusan-jurusan lain itu nggak bagus ya guys. Cuman orang Indonesia itu lebih banyak ngambil economics kalau menurut aku. Pertanyaan berikutnya, kesulitan apa yang kakak lalui dari apply beasiswa sampai kakak keterima di universitas yang kakak pilih? Kalau untuk kesulitannya sebenarnya dari awal sampai aku keterima itu yang paling sulit adalah mengurus dokumen underage ya. Jadi aku tuh waktu datang ke China belum 18 tahun, jadi belum full 18 tahun. Nah di situ banyak banget dokumen-dokumen yang harus aku siapin untuk bisa ke China. Dari mulai cari orang tua asuh, pembayarannya gimana, surat pernyataannya gimana, itu bener-bener hektik banget waktu itu. Sampai waktu itu aku ada sempat kayak pengen nyerah, tapi terakhir aku kayak ya udah, kalau memang aku dari awal kan juga emang aku yang mau ke China, jadi aku harus bisa cari orang tua asuh dan lain sebagainya. Nah, itu akan aku ceritain di video terpisah supaya akan lebih jelas lagi cara buatin suratnya, terus harus dikasih dokumen apa aja. So, ya nanti kalian bisa lihat di itu, kalau nggak salah judulnya bakalan menjadi cara mengurus surat orang tua asuh sih. Nanti aku bakalan list deh di bawah. Kalian pantengin aja ya. Pertanyaan yang terakhir. Kak, HSK itu apa sih? Saya sering dengar orang bilang HSK kalau ke China itu penting banget, apa betul? Nah, HSK itu adalah kepanjangan dari Hanyu Shuiping Kaoshi, yang artinya ujian untuk mengetahui level bahasa Mandarin kamu. Nah, HSK ini terbagi atas 6 dari HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap tingkatan HSK punya kesulitan masing-masing. Biasanya untuk HSK 1, 2, 3 itu masih tergolong mudah, yaitu sekitaran SD sampai SMP. Terus untuk HSK 4 mulai masuk SMA, tapi ada juga yang SMP udah bisa masuk HSK 4. Kemudian untuk HSK 5 itu biasanya SMA 3 atau S1. Kira-kira setara kayak gitulah guys. Soalnya ada beberapa orang yang nggak S1 tapi dia juga punya HSK 5 dan 6. Jadi ini sebenarnya tergantung dari cara kamu belajar HSK-nya. Kalau misalnya kamu giat banget, kamu bakalan bisa HSK 6 gitu kan. Dan kalau misalnya kamu mas-masan ya kamu HSK 1 aja. Jadi HSK ini nggak memandang umur. Bahkan ada juga yang kayak umurnya 60 tapi masih HSK 1, itu wajar banget guys. Karena HSK ini sebenarnya bisa kamu dapatkan, bisa diasah dengan cara belajar aja. Dengan cara berlatih, belajar, mengerjakan soal, mendengar, dan lain-lain. Untuk HSK 1 sendiri biasanya untuk murid yang telah menyelesaikan setengah tahun pelajaran atau menguasai 150 kata termasuk membaca dan menulis. Selanjutnya untuk HSK level 2 dia itu harus menguasai 300 kata. Itu 300 kata, nah di awal aku udah bilang HSK 1 itu 150. Jadi HSK 2 itu dia 150 kata dari HSK 1 ditambah dengan 150 kata baru. Untuk HSK 3 sendiri dia itu digabungin dari HSK 2. HSK 2 kan harus 300 kata nih. Nah untuk HSK 3 harus ditambah dengan 300 kata baru, yaitu 600 kata. Dan biasanya untuk HSK 3 sendiri butuh waktu 1,5 tahun. Selanjutnya untuk HSK 4 biasanya dibutuhkan 2 tahun. Nah 2 tahun ini kalian harus bisa menguasai 1.200 kata. Jadi tadi di HSK 3 udah 600 kata, ditambah 600 kata baru lagi guys. Dan untuk HSK 3 ke 4 itu biasanya ada yang 2 tahun, 2,5 tahun, dan menguasai 1.200 kata.
Nah, kalau misalnya kalian itu ujian dari 1 ke 2 mungkin masih gampang, 2 ke 3 juga masih oke, dan 3 ke 4 itu udah mulai susah guys, karena menurut aku mulai HSK 4 itu dia juga udah memperhatikan tata bahasa seperti grammarnya itu lebih susah. Kemudian dari 4 ke 5 itu juga makin susah lagi pastinya ya kan, nggak mungkin makin mudah kan. Untuk HSK level 5 biasanya itu setara dengan S1 atau kalian juga harus bisa menguasai 2500 kata. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu 2-3 tahun, tapi bisa juga 1 tahun kalau misalnya kalian tuh belajarnya intensif. Dan yang terakhir adalah HSK 6. HSK 6 sendiri ini udah bisa menguasai 5000 kata dalam Chinese. Dan juga kalau misalnya kalian udah ujian HSK 6, kalian itu biasanya punya kemampuan untuk mendengar percakapan orang Chinese, kemudian kalian juga bisa baca koran, bisa menonton TV dengan baik, yang artinya kalian tuh bisa mengerti isi atau konten yang diberitakan dalam bahasa Mandarin. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku itu masih HSK 5 guys, jadi belum 6, dan aku sedang prepare menuju HSK 6. Untuk HSK 5 sendiri, tips dari aku yang penting banyak-banyak latihan guys, karena menurut aku latihan adalah salah satu cara yang paling penting untuk meningkatkan nilai kalian. Jadi bukan nilai saja, tapi pola pikir kalian tuh jadi lebih luas. Kemudian cara kalian menangkap soal dan menjawab soal itu pasti bakalan berbeda banget. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye! Oh ya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku di @angelikachandra. Aku bakalan jawab pertanyaan kalian kalau misalnya aku ada free, tapi kalian harus sabar. So yes, see you!